Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agri Gading Larasati, NIM 043, dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliani Primasari, NIM 024. Jadi sekarang kita mau bahas apa nih, Ras? Karena kita satu sekolah, enaknya coba kita ngobrolin tentang kultur sekolah kita dulu yuk waktu SMA. Menurut Yuk, kamu gimana, Ber? Kayak, apa sih yang ngebedain sekolah kita dulu sama sekolah-sekolah yang lain? menurut aku mungkin di ini ya, kalau setiap pagi kan kita ada renungan juga ada nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi di sekolah kita itu nyanyi Indonesia Raya itu tidak stansa, yang mungkin orang sekolah lain gitu nyanyi mungkin cuma satu stansa, tapi kita tiga stansa ini kayak bikin kita jadi kayak lebih mengerti gitu loh tentang Indonesia gitu, lagu Indonesia yang mungkin ada anak muda yang mungkin cuma tanya satu stansa. Aku juga baru tahu karena ternyata tuh lagu Indonesia Raya itu tiga stansa tuh ya dari sekolah kita itu SMA. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurut kamu gimana, Laras? Iya sih, bener. Aku juga awalnya tuh nggak tahu kalau misalnya Indonesia Raya tuh sampai 3 stansa. Apalagi kan aku baru tahu waktu kita kelas 12 ya nggak sih? Itu menurutku kayak ya ya jadi pengetahuan baru juga buat kita. Cuman menurut kamu nih, Ber, dengan 3 stansa itu tuh worth it gak sih sebenarnya? Menurut kamu? Menurut aku sih mungkin worth it aja ya, tapi nggak mungkin ini mungkin masuk dari di sekolah kita di SMA kita mungkin masuk guru-gurunya tuh mungkin kayak kita supaya kita tahu gitu loh tentang apa namanya Indonesia, bahwa tuh Indonesia tuh emang sebenarnya tuh maksudnya tiga stansa tapi yang dikenalkan cuma satu. Tapi kalau misalnya setiap hari kita kudu berdiri, kita lumayan lama ya kalau berdiri nyanyi gitu tuh kan, kayak 5 menitan ada kali ya, karena 5 menit sendiri ya. iya karena emang bener sepanjang itu. Dan ya Dan kita pun butuh teks ya kan, iya buat nyanyi. Dan kita nggak bisa, mungkin kita hafal, tapi kalau misalnya nyanyi bareng-bareng kita akan hafal. Cuman kalau kita sendiri itu agak pusing juga ya nggak sih? nah, Apalagi emang banyak kan teksnya panjang dulu juga. waktu kita dihukum, kamu pernah dihukum nggak dulu? Kalau aku sih pernah. Itu kan kita harus nyanyi 3 stansa atau 2 stansa aja kan. Ya. Nah itu tuh juga kitanya kita tuh nggak hafal gitu, jadi kita kadang masih harus lihat teks meskipun hukumannya cuma sekali nyanyi atau 2 kali nyanyi gitu ya. Tapi itu agak bikin capek, pegel juga sih, apalagi kalau upacara kan. Upacara itu kayak benderanya itu Format juga juga kadang harus kayak 5 menit gitu nggak sih? Cuman ya yang bikin worth it itu karena sekolah lain tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata ada 3 stansa itu. Oke. Selain itu apa nih? Mungkin kultur kelasnya gitu yang masih kamu ingat? Kultur kelasnya mungkin enak ya karena kita ruangnya emang ber-AC gitu ya. Terus papan tulisnya kita juga kaca gitu, walaupun kadang kayak silo gitu nggak sih kalau kaca gitu kan kayak bayang gitu ya biasanya tuh. Terus Dan apa lagi? Dan aku mau nambahin juga, kan dulu aku kan satu kelas ya teman-teman sama Berlin. Terus wali kelasnya kita tuh selalu ngasih poin kayak ngajak kita buat disiplin. Disiplinnya tuh kalau misalnya kita telat, kan dulu kita pakai tap-tapan. Oh ya, mungkin yang berbeda juga sama sekolah lain. Ya gitu, mungkin kita absennya ya. Absennya itu pakai kartu nama kartu pelajar kita, terus kita tap kayak gitu. Nah itu bisa ngeliatin tuh, oh kita tuh datang Laras tuh datang jam segini, Badan tuh datang jam segini, dan wakil siswa kita itu tuh bisa ngeliat, oh kita telat berapa menit, misal telat 5 menit ya. Kalau misalnya kita telat 5 menit berarti kita di -5 sama wali kelasnya kita gitu. Wali kelasnya kita. Terus itu sih yang ngebikin kita jadi kayak berusaha untuk nggak telat, dan supaya nilai kita tuh nggak diminus sama wali kelas kita, sama guru kita fisika ya, kayak gitu sih. Itu yang bikin kita jadi disiplin juga ya. Kayak gitu ya, mungkin itu kali ya. Kalau ada lagi yang beda lagi kan
wali kelasnya kita itu kan juga guru mapel fisika, jadi itu kan emang fisika itu emang susah ya menurut kita gitu. Nah kalau misalnya dalam ulangan kita dapat nilai jelek gitu ya, paling jelek banget, itu kita juga ada hukumannya ya, nggak cuma jadi nilainya paling jelek tapi juga dapat hukumannya, yaitu minum jus kepahitan gitu ya. Jadi mungkin maksud guru kita, wali kelasnya kita itu mungkin biar kita itu kapok gitu loh, maksudnya kan jus kepahitan tuh kayak jus pare gitu. Jadi kayak kita tuh belajar gitu loh supaya besok tuh pas ulangan tuh nggak minum lagi, karena kan itu emang pahit sih, karena saya pernah mencobanya juga. Karena aku kayak kita berdua kan? Pernah nyoba, benar-benar rasanya benar-benar pahit gitu. Dan apalagi yang waktu itu tuh aku tuh masih mending sih, aku yang terong Belanda. Terong Belanda. Kalau aku minum yang benar-benar pare, yang apalagi kalau kena ampasnya tuh benar-benar pahit banget, parah. Kayak masih di sini tapi, gitu kan. Tapi kita tuh dibolehin buat minum susu setelah itu, buat menetralisir rasa pahitnya kan. Dan guru kita ini itu tuh nggak pernah ngasih soal yang ada di internet ataupun di buku. Jadi dia pasti selalu bikin soal tuh sendiri, dari dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, kita nggak bisa nyontek dari internet, mau nggak mau kita harus berusaha sendiri atau tanya guru kita. Nah itu benar-benar ngajarin kita juga sih, supaya kita tuh bisa dapat nilainya benar-benar pure dari kemampuan kita sendiri kayak gitu. Terus habis itu kan jarang ya ada guru-guru di sekolah lain yang kayak gitu ya, mungkin ada cuman nggak banyak gitu kan, rata-rata ya guru ngambil dari buku atau ada di internet kayak gitu ya. Paling guru kita cuman caranya aja, kadang pun rumusnya nggak sama seperti yang di internet gitu. Jadi guru kita juga bakalan ngasih poin kita kalau kita tuh mau ngajarin teman kita yang lain. Jadi kita tuh juga diajak buat nggak pelit sama orang lain, karena kan ada aja anak yang pasti nggak mau berbagi sama orang lain gitu, sama temennya sendiri. Nah guru kita tuh mau supaya kita tuh belajar untuk istilahnya untuk berbagi sama teman lain, saling membantu. Jadi ilmunya tuh nggak, kalau bahasa Jawanya ilmunya kira di PDW gitu. Ilmunya tuh nggak diambil sendiri, dibagi sama teman-teman juga. Jadi satu orang nilainya sama, satu kelas juga nilainya bagus kayak gitu. Itu sih mungkin dari kultur sekolah. Terus kalau misalnya dari kurikulum sendiri, terus guru-gurunya itu apakah udah menurut kamu udah baik semua atau belum, Ber? Kok dari sisi gurunya, sisi kemanusiaannya apakah udah baik atau belum? Mungkin kalau dari pengalaman aku ya, mungkin adalah yang benar-benar emang baik, ada juga yang kurang gitu. Mungkin kayak cuma bisa ngasih tugas-tugas atau enggak, mungkin dia ngejelasin, tapi ngejelasinnya dia tuh cepet gitu loh. Kayak pelajaran matematikanya kita gitu, kadang kan kita nggak paham gitu kan, tapi bapaknya tuh ngebut aja kayak lanjut materi gitu, padahal kita kan sendiri juga kadang nggak paham gitu ya, karena kan ya mungkin bapaknya yang jelasnya terlalu cepat atau gimana gitu. Tapi karena kan kita juga KTSP gitu kan, masih 2006 kan waktu itu, angkatan kita kan angkatan yang terakhir KTSP, jadi mungkin ya itulah kekurangannya di situ ya mungkin ya. Kalau menurut kamu gimana, Ran? Kalau aku sih guru-gurunya sih ya itu sih, ada satu guru yang memang dia itu pakaiannya selalu ngebuka gitu ya kancingnya. Ada satu guru matematika aku, menurut aku itu kan contoh yang baik gitu. Terus sepatunya juga diinjak, padahal beliau itu yang selalu merazia siswanya. Nah menurut aku itu kurang adil. Itu menurutku itu kurang adil, karena gurunya aja mencontohkan nggak baik, apalagi masa dia kayak gitu, kan dilihat muridnya kurang etis gitu loh. Seharusnya dia membenarkan diri dia dulu, baru menegur anak-anaknya gitu. Jadi ya itu yang sangat disayangkan. Terus sarana prasarananya juga menurut aku masih ada beberapa yang kurang ya, karena ruang BK pun ukurannya pun juga nggak sesuai sama yang seharusnya, peraturan yang seharusnya gitu. Terus
apa tuh namanya, dulu kita nggak ada laboratorium fisika kan, jadi laboratorium fisika sama kimia dulu sempat digabung, sekarang puji Tuhan udah enggak sih, puji Tuhan sekarang udah ada, ya itu sudah berkembang. Dulu juga ruang kelasnya kan sempat kurang kan, akhirnya ditambah, tapi sekarang udah mulai dibenahi ya, udah lebih baik sih. Cuman kalau untuk sarana prasarana sekarang udah banyak yang ditambah. Cuman untuk ukuran ruangannya itu menurut aku karena memang gedung sekolah kita SMA kan kecil ya kan, di dalam gang. Jadi bukan melebar, cuman dia meninggi gitu. Ya. Jadi dia meningkat. Jadi ruang kelasnya itu tuh nggak bisa selebar yang kayak ruang kelas lain gitu. Ruang kelas, laboratorium, kayak gitu-gitu. Terus dulu juga komputernya banyak yang rusak kan. Yeah. Sekarang udah kayak udah puji Tuhan udah ada beberapa yang diperbaiki ya. Udah bagus sih, sarana prasarannya udah diperbaiki. Yeah, waktu kita sudah lulus. Udah mulai komplit, cuman ya udah komplit, cuman ya itu cuman masalah ukuran ruangannya aja sih sebenarnya yang agak. Tapi dia nggak ada ruang OSIS di sekolah kita, itu nggak ada ruang OSIS. Jadi kadang kalau misalnya anak-anak rapat itu masih ya di ruangan yang kelas ada gitu aja ya? ruangan kelas gitu. Ya paling itu sih kekurangan sarana prasarananya. Iya, mungkin cuma kayak kekurangan ruangan doang ya, kalau karena emang sekolah kita kan kecil, nyempil di desa gitu kan, masuk kampung gitu, jadinya kan kayak ya kurang itu. Iya, terus kalau fasilitasnya menurutku udah memadai ya, fasilitasnya gitu kayak kamar mandinya bersih juga. Bersih. Terus ada AC-nya juga kan, AC-nya 2. Meskipun kadang ada aja yang rusak, cuman kalau kita komplain gitu ya lumayan cepet sih nanganinnya. Nah, meskipun agak ada pemaksaan gitu. Ya. Terus kalau dari siswanya gimana Ras, menurut kamu, teman-teman kita atau yang lainnya gitu gimana? Coba jelasin. Menurut aku teman-temannya juga asik sih. Maksudnya hubungan antara mungkin kita ngomongin hubungan antara guru sama siswa aja ya. Hubungan guru sama siswanya menurut aku ya ada yang dia dekat, ada yang enggak, karena mungkin terkadang ada yang jarak galaknya, ada yang galak, ada yang enggak kan guru kita tuh. Jadi ada yang enak juga ada yang enggak, jadi tergantung sih menurut aku. Kalau siswa-siswanya tuh enak-enak aja, karena dari kakak kelas, adik kelas, dan satu angkatan tuh kayak nggak ada pemisah kalau dia kakak kelasku, dia adik kelasku. Jadi semuanya tuh santai gitu loh. Kadang manggil adik kelas, manggil kakak kelas ya laras kayak gitu. Bukan berarti nggak bukan berarti nggak sopan, cuman itu lebih mengakrabkan kita sih. Kalau tanpa kakak gitu, itu malah lebih asik sih menurut aku. Hubungan sama guru juga baik-baik aja sih, meskipun ya ada beberapa yang kurang baik, cuman ya overall baik sih. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku juga seperti itu, hubungan kita antar siswa, antar adik kelas, kakak kelas itu juga ini ya cukup dekat, karena kan emang sekolahnya kita kan emang kecil gitu kan ya, jadi tuh mungkin saling kenal gitu, karena kan keluar kelas udah ketemu sama kelas lain, di kantin juga pasti, karena kantin kita juga cuma satu, jadi kan kadang emang deket gitu kan. Terus ya kita nggak ada yang kayak yang senioritas banget gitu loh, kita tuh kayak semua itu setara gitu, walaupun emang ada yang kelas 1, 2, 3, tapi tuh kita semua tuh berteman gitu, saling kenal gitu. Itu mungkin baik sih menurut aku, orang-orangnya pada solid gitu kan ya, tempat kita gitu. Meskipun pasti nggak memungkiri tetap ada aja slacknya gitu ya, itu wajar sih sebenarnya dalam sebuah hubungan antara satu manusia dengan manusia lain kan biasa ya. Jadi kalau bisa disimpulin, berarti sekolah kita SMA ini tuh dulunya memang ketika kita masih sekolah di sana mungkin masih banyak kekurangannya, mungkin masih ada aja 1-2 yang kurang baik, cuman semakin kesini, setelah kita lulus itu jadi lebih baik, bukan mundur tapi malah semakin lebih baik gitu. Apalagi sekarang juga ada kelas entrepreneur juga kan di sekolah kita sekarang. Nah
udah mulai maju buat udah berkembang 4.0 kan. Jadi dulu jadi sekolah kita tuh maju jauh lebih baik gitu daripada sebelum-sebelumnya, ya itu udah baik sih. Selalu dibenahi dan sekolah kita mau belajar. Meskipun sekolah kita kecil, tapi sekolah kita bisa ngebuktiin bahwa sekolah kecil pun bisa berkembang meskipun di dalam kampung. Kayak gitu sih. Mungkin kamu mau nambahin? Udah sih cukup, cuman ya bener sih yang dikatain kamu, sekolah kita emang perlahan akan berkembang gitu, dan udah lumayan ini sih fasilitas, semua kulturnya juga udah dibenerin dengan baik gitu kan, ruangannya juga ditambah, perpustakaan kita juga makin bagus, studio band gitu, jadi kayak udah berkembang alat-alatnya gitu. nggak boleh diganti-ganti. Gitu sih menurut aku. Ya berarti itu kesimpulannya ya, kita bisa bilang sekolah kecil, sekolah di dalam kampung belum tentu dia nggak bisa berkembang. Buktinya sekolah kita meskipun dalam gang kecil, terus dulunya kurang maju, sekarang lebih bisa maju. Bahkan ada tambahan-tambahan yang membuat kita terkesima juga, meskipun banyak kekurangan di sana sini, tapi mereka bisa menutupi dengan perkembangannya sekarang. Itu sih mungkin. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita ya, biar sampai akhir podcast ini. Buat kalian jangan lupa subscribe. Ya udah, akhir kata terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah, thank you Berlin, thank you Bu Arnis, thank you semuanya. Thank you Bu Arnis. Dadah. Bye bye.